ada ada beberapa part ataupun section yang terdapat di dalam phone conversation. Yang pertama itu adalah answering the phone, kemudian ada asking for the caller's name, yang ketiga ada introducing yourself, kemudian ada asking for someone or something, dan kemudian ada connecting someone, ada explaining absence, kemudian ada typing a message, kemudian juga ada leaving a message with someone, kemudian ada problem or making special request, finishing conversation, confirming information, and then listening to an answering machine or leaving a message on an answering machine. Dari semua ini, teman-teman ada yang sudah sangat familiar nggak? Biasanya siapa nih Mas Bagas yang sering mendapatkan telepon kalau di perusahaan? Ada nggak teman-teman join? Pak Fatoni sering biasanya ya Pak Ton. Tapi Pak Tony speaknya masih in Java, mohon Pak Tony. ya, Pak Yunus juga sering, Kak. Pak Yunus juga sering ya? Iya, beliau sering. Sering dikomplain. Nah, apakah sudah kira-kira ada nggak yang customer-nya yang komplainnya pakai bahasa Inggris gitu? Udah ada belum, Pak? Belum ada ya kayaknya. Belum ada ya? Paling Nah, ini aja. Tapi kalau itu bot ya, konfirmasi ke apa pendaftaran akun Apple. Dan biasanya di get pakai bahasa Inggris. Tapi setahu saya mungkin itu bot mungkin, bukan human. baik, terima kasih. Nah, jadi kalau di answering the phone ini biasanya kita emang sering ya bilang kayak good morning, good afternoon, good evening, hello gitu. Nah, biasanya juga kalau di perusahaan itu kan tidak langsung terhubung dengan seseorang yang ditelepon. Biasanya itu akan diarahkan dulu ke sekretarinya atau seseorang yang mungkin bisa dibilang yang bertanggung jawab gitu untuk mengangkat teleponnya sehingga dapat dikonekkan ke orang yang dimaksud seperti itu. Jadi biasanya kalau di phone conversation itu pasti akan ada asking for the caller's name. Jadi kalau kita ini misalnya nih saya sebagai sekretarinya Mas Yunus gitu, terus seseorang yang menelpon ingin berbicara dengan Mas Yunus gitu. Jadi saya akan bilang, who's calling please, so I can connect you to Mas Yunus misalnya kayak gitu. Dan tentunya kita harus introducing ourselves dulu gitu. Jadi kita memperkenalkan diri, contohnya kayak my name is Nadia Hercitra from Trustpac Makmur Sejahtera Company. Kayak gitu. Terus kita juga bisa menanyakan asking for someone or something kayak gitu, kira-kira dia memerlukan apa gitu. Terus kita bisa mencoba untuk menanyakan apakah apakah misalnya could you put me through to Charles Steven please gitu. Jadi kalau ada orang yang menanyakan kayak gitu, biasanya sekretarinya akan langsung menjawab seperti Mr. Steven, I've got a Mr. Sheldon Cooper online for you from Trustpac Makmur Sejahtera Company. Kalau seperti contoh yang tadi, mungkin saya akan bilang, Mr. Yunus, I've got Mr. Sheldon Cooper for you from Trustpac Makmur Sejahtera Company gitu. Will you take a call? Nah, jadi apabila seseorang itu akan mengangkat teleponnya, dia biasanya bilang just please put him through, atau kalau memang dia sedang tidak available saat itu, dia akan bilang I'm not available right now. Itu hanya beberapa sentence yang bisa digunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk connecting someone seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita ada sekretaris, Mas Yunus ada sekretarisnya nggak di kantor? Ada Mas? Ada Mas Bagas. Baik, biasanya itu kalau sekretarisnya itu akan bilang, ini Mas Yunus sibuk banget misalnya. Jadi please hold the line misalnya. Terus saya akan bilang gitu, saya sekretarisnya, kemudian saya juga akan bilang I'll connect you. I'm connecting you now to Mas Yunus, atau could you hold the line please? Jadi saya akan berbicara terlebih dahulu dengan Mas Yunus untuk meminta pendapat Mas Yunus untuk menanyakan Mas Yunus apakah sekarang available atau tidak. Kemudian
apabila Mas Yunusnya tidak available nih, saya mungkin harus bilang dulu, "I'm afraid Mr. Yunus isn't in at the moment," gitu. Atau saya mungkin akan bilang, "I'm sorry, but Mr. Yunus is away on business until Thursday." Nah, kemudian juga ada taking a message. Apabila kita tidak bisa menyambungkan, sekretaris tadi itu tidak bisa menyambungkan antara penelpon dengan yang ditelepon. Nah, biasanya itu kita tuh sebagai sekretaris akan taking a message atau kita mungkin tanyain gitu, "Kamu ada perlu dengan siapa?" gitu. Atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya kita bisa ucapkan seperti, "Can I give him or her a message?" Atau kita bisa bilang, "Could you call again after 2 hours?" Kayak gitu. Sehingga nanti dia bisa menelpon lagi dan mungkin akan bisa terhubung dengan Mas Yunus. Kemudian juga ada leaving a message with someone gitu. Ada nggak teman-teman yang kira-kira ini yang kira-kira jadi sekretaris gitu atau yang biasa nerima telepon gitu, terus harus dipas ke seseorang gitu, ada nggak di sini? Jadi mungkin leaving a message with someone ini adalah ada tepat lah sentence-nya gitu. Mungkin bisa dicoba gitu. Ada nggak teman-teman di sini yang jadi sekretaris gitu atau yang mungkin sering leave a message gitu? Ada? Mungkin belum ada ya? Nah, baik. Kalau kita menjadi seorang sekretaris juga biasanya kita akan bilang, "No, that is okay, I will call back later," gitu. Kalau memang dia tidak meninggalkan pesannya gitu. Dan apabila ada problem atau making a special request, kita juga bisa bilang, "I'm afraid you've got the wrong number," atau mungkin ada problem, kita tidak bisa mendengar dengan baik, kemudian juga kita bisa bilang, "Could you spell that please?" Artinya kita meminta untuk dipelankan lagi ataupun mengeja ya. Nah, kemudian juga ada confirming information. Confirming information in phone conversation means, jadi kalau kita mungkin tidak belum menerima apa ya bilangnya, kabarnya dengan jelas gitu. Kita pengen make sure dulu, jadi kita bisa bilang, "Let me repeat that just to make sure," gitu. Nah, kemudian juga ada finishing a conversation dan ini yang paling sering dilakukan biasanya adalah thanks for calling atau thank you for calling. Lebih sopannya lagi mungkin dengan menyebutkan namanya ya, "Thank you for calling Mr. Yunus, goodbye," gitu. "Thank you for calling Mr. Saben, goodbye," gitu. Dan kemudian ada listening to an answering machine. Kalau di kantor PT Transpak Makmur Sejahtera masih ada kayak answering machine kayak gitu nggak sih, Mas? Mas Bagas mungkin bisa jawab. Yang apa, Kak? Yang Kayak jadi apa ya namanya ya? Kayak si teleponnya itu berbunyi sendiri terus dia bilang, "Hello, you have reached 111 blah blah blah. Please leave a message after the beep tone. Thank you," gitu. Masih ada seperti itu, Mas? Ini sih Oh, biasanya kalau di sini ada yang ngangkat. Kalau itu berarti kan ini ya, kayak semacam botnya yang Ya, ngangkat gitu ya? kayak mesin ya. iya Mesinnya kayak yang ngangkat ya? ya, Mesinnya. ya. Mhm. Berarti Jadi, sudah pakai ini ya, Mas ya? Udah ada orangnya yang menjawab ya? Ya, iya. Baik. betul. Baik, berarti emang answering machine ini memang lebih familiar kalau kita dengar itu dulu banyak yang menggunakan answering machine. Alright, kita akan masuk langsung ke section yang kedua yaitu phone conversation. Saya juga sudah ada beberapa list di sini yang masuk kelas. Mungkin ini conversation-nya cocok untuk perempuan dan laki-laki. Kalau tadi itu ada Mbak Ike, dan Mbak Ike tadi ada, kemudian kalau yang laki-lakinya mungkin saya pengen Mbak Anggun belum ada Mbak Anggun. Mbak Anggun, tapi Mbak Anggun sudah join di kelas? Apakah Mbak Sudah join. Oh, Ada Anggun sama Febri yang tambahan hari ini. baik. Nah, Aldi juga, Aldi. oh, Anggun, Febri, Aldi. Ya. Aldi pakai I. Aldi oke. pakai I, ya. Oke. Nah, jadi tadi ada Mbak Ike sama Mas Dion deh. Coba di first conversation-nya saya ingin mendengar Mbak Ike dan Mas Dion. Boleh, Mas? Langsung Mbak Ike sama Mas Dionnya. Ini yang A, yang B. Boleh dimulai sama Mas Dion kali.
Cek. Halo, suara saya masuk? Masuk? Yes, Oke. Yes. In. I hear. Gimana, Mbak? Yang ini boleh langsung dimulai Awesome. saja, Mas Ian. Checking in. Oh, yang A ya? What you Ya, doing? benar. Hey, what's up? Just checking in. What you doing? Halo. Halo, selamat sore Mbak Ika. Apakah Mbak Ika-nya ada di kelas? Selamat sore Mbak Ika. Mungkin kita ganti saja ya dengan Mbak Anggun nih. Mbak Anggun sudah join ya? Sudah. Baik. Mungkin boleh yang B-nya Mbak Anggun saja yang melanjutkan. On cam-nya ya, Anggun. Yang B ya. Iya, benar. Just finishing up thing at school. I have got a paper due tomorrow. But it's almost done. Maybe another hour. Ah, cool. What is it about? I miss school. Actually, it's an economic paper about democracy. Oh, that sounds brutal. Hahaha. Brutal but interesting. I don't mind it. So what you doing? Well, just finished work, hitting up a dance class, and then maybe dinner. Want to meet up? Let's play it by ear. Sure. I probably won't go until later, 8 or 9. Sweet. That's great pizza and a pin. Oh, perfect. We can meet downtown. Okay, see you soon. Ciao. Baik. Ini Mas Dion ataupun Mbak Anggun kira-kira apakah memahami percakapannya? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, apakah bisa nggak kira-kira Mbak Anggun dan Mas Dion? Kalau diartikan ke Indonesia gitu. Sedikit. Mbak, bisa sedikit-sedikit. Bisa sedikit-sedikit. Boleh deh, mungkin saya pengen dengar dari Mas Dionnya dulu. Kira-kira phone conversation ini itu membahas tentang apa gitu. Yang pertama tentang menanyakan apa yang sedang dilakukan. Baik. A ke B, lalu ke B ke A, lalu A mengajak untuk bertemu B. Makan bareng. Makan ya? Pizza and pin. Ya. Terus Kayaknya terlalu buru-buru nih Mas Dion nih. Awalnya dia tanyain apa? Dia basa-basi dulu tuh kayaknya Mas. Dia basa-basi dulu tuh sebelum ngajakin makan. Ya, A menanyakan ke B apa yang sedang dilakukan. Terus B itu sedang sekolah. Ada tugas untuk besok dan hampir selesai. Terus A basa-basi, saya kangen sekolah. Lalu B tugas membuat paper tentang demokrasi. Ya, lalu B menanyakan kembali ke A apa yang sedang dilakukan akhir-akhir ini. A sedang sudah selesai bekerja, mengikuti kelas menari, lalu makan malam, lalu mengajak B untuk bertemu di makan malam tersebut. Oke. Terus kayak ini nih, ada beberapa yang saya bold nih tulisannya seperti checking in, finishing up, kemudian ada brutal, ada hitting up, ada 8 or 9-ish, kemudian in, dan show. Kira-kira ada yang mungkin unfamiliar atau baru pertama kali dengar kayak gitu, ada nggak kira-kira? Dan satu lagi to play by ear. Ada Mbak. Kalau nih, mungkin saya pengen nanyain ke Mbak Anggun, apakah Mbak Anggun memahami to play by ear apabila tidak membaca di sini?
to play by ear gitu. Let's play by ear katanya. Bangun tadi bilang let's play by ear gitu. Kira-kira apa sih Mbak? Let's play by ear itu artinya Mbak? Oh, nggak tahu. Baik. Nah, seperti dia bilang tuh let's play it by ear itu kita lihat nanti ya. Kalau bahasa kita tuh kayak gitu, kita lihat nanti ya. Itu adalah semacam expression juga. Jadi kalau kita bilang mungkin kita belum bisa atau ini bisa nggak ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita belum sure, kita bisa bilang I think I have this time to hang out on Saturday, but let's play it by ear. Atau mungkin kita bisa bilang I have a lot of homework and maybe I won't have time, but let's play it by ear gitu. Kalau mungkin yang sering kita dengar dalam bahasa Inggrisnya itu adalah we'll see gitu ya. Kita lihat nanti gitu. Nah, tadi itu juga ada 8 or 9-ish. Kalau 8 or 9-ish itu biasanya memang diungkapkan sama seseorang, dia tuh belum tahu gitu. Kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia kita sering bilang jam 8-an deh atau jam 9-an deh gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita sering menyebutkannya dengan 8 or ish, kita pakai ish. Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya itu an gitu, imbuhan an gitu, jam 8-an ya, jam 9-an ya gitu. Nah, ini tuh juga di sini ada pin. Pin itu adalah a glass of beer. Let's have a pin afterwards. Ini kira-kira Mas Bagas, teman-teman ada yang ini nggak sih? Ada yang kayak afterwards gitu, let's have a pin gitu. Tapi ada beberapa yang nggak ngerti gitu. Kalau misalnya habis kerja pengen apa gitu, jadi bilangnya pin gitu. Ada nggak kira-kira? Ada yang nakal-nakal gitu nggak Mas nih? Kalau di PT Trust Park Makmur gitu. Ada Kak, kita habis kerja ini Kak. Habis kerja biasanya ngapain nih Mas? Langsung glass Langsung of nyari beer ya? kasur. Kalau Langsung Oh, nyari kasur. biasanya itu Mas Bagas. Langsung nyari kasur Kak. Berarti nggak ada let's have a pin after work ya. Baik. Kemudian Xiao itu biasa emang sering juga ya kita dengar kalau Xiao gitu. Itu kalau nggak salah saya memang bukan bahasa Inggris, tapi dia itu sering juga dibawakan ataupun kita bilang gitu Xiao kayak gitu. Itu artinya ya udah bye gitu. Terus hitting up itu kalau bahasa Indonesianya itu kita akan gitu, mau kemana gitu. Hitting up the gym after work itu adalah salah satu contohnya. Kalau to play by ear, seperti yang saya katakan tadi itu adalah expression. Kemudian brutal itu wah parah banget nih kalau dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Checking in biasanya digunakan untuk cuma mau pengen tahu aja gitu, kamu lagi ngapain gitu. Example-nya bisa kayak I'll check in with you later when I'm done with work, maybe we can go for a drink gitu. Atau satu lagi ada finishing up tadi ya, ini juga bisa menambah kosakata atau vocabulary-nya teman-teman ya. Finishing up ini adalah jadi dia tuh hampir menyelesaikan sesuatu. Biasanya itu memang yang berhubungan dengan kerjaan. Contohnya I am finishing up the housework and will be free in an hour gitu. Dia pengen bilang kalau dia akan segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan mungkin akan lenggang waktunya dalam 1 jam seperti itu. Nah, ini memang yang sering digunakan di dalam phone conversation itu adalah checking in atau kemudian kita juga bilang biasanya kalau kita di telepon itu ada yang ini nggak sih? Ada yang tepat waktu banget nggak kalau di kantor? Yang benar-benar tepat waktu gitu. Saya Kak. Mas Bagas dari ya kantor. tepat. Iya, Mas Bagas. Pagi sudah di kantor. Wah, alhamdulillah ya. Mas Bagas tipikal yang kayak gimana nih? Mas Bagas tipikal yang kalau janjian nih sama orang di telepon gitu, bilangnya ada kayak jam 8-an ya, jam 9-an ya, atau misalnya langsung jam 8.45 saya sudah di lokasi gitu. Tipikal yang kayak gimana, Mas? Jam 8-an ya. ternyata belum on time itu ya. Ya, jadi jam 9 kurang tuh masih jam 8-an Kak. Iya, bener sih.
Jam 9 kurang itu. Makanya itu kalau di Amerika itu, mereka sering bilang kalau memang belum bisa menentukan waktunya jam berapa kayak gitu, mereka sering menambahkan imbuhan ish. Ini bacanya kayak 9-ish atau 10-ish atau, 8-ish kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen jadi keren banget kayak gitu, ngomongnya udah dimulai dengan pakai bahasa Inggris kayak gitu dan mungkin nggak bisa on time, kayak misalnya I'll be there 8:30, I'll be there, 7:30, I'll be there 6:45 kayak gitu, nggak bisa, boleh bilang aja, I'll be there 7-ish kayak gitu. Jadi jam 7-an udah sampai di lokasi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua, a secretary answers that Dan has left for lunch. Ini adalah salah satu contoh dan ini tadi itu materinya atau topiknya, review topiknya tuh sudah kita bahas di atas. Mungkin saya pengen minta Mas Febri sama Mbak Ika. Mbak Ika apakah masih di kelas, Mbak? Sore Mbak Ika. Tadi ada ya? Mungkin Mbak Dila deh. Mbak Dila. Mbak Dila. Sore Mbak Dila. Wah, alhamdulillah Mbak Dilanya aja nih. Mbak Dila sama Mas Febri ya, mungkin ya. Nadia itu katanya Raiden sudah hadir. Oh, Raiden Masih sudah hadir kuning. ya? Ya, masih kuning di situ. Oh iya, maaf. Siap. Mas Raiden sudah hadir ya. Mbak Dila sama Mas Febri? Yunis juga sudah hadir ya, Kak ya? Yunus. Oke. Baik. Mbak Dila sama Mas Febri. Mbak Dilanya udah ready. Mas Febrinya apakah sudah ready? Ya, ready, Miss. Oke, siap. Oke. Boleh langsung saja. Siapa yang pengen jadi ini? Mungkin boleh diganti dengan nama masing-masing, boleh. Oke. Siapa tahu? Boleh. Transpak Makmur Sejahtera, Febri Office. May I help you? Repeat. Oke. Transpak Makmur Sejahtera, Febri Office. May I help you? Dilanya ada Mbak problem Dila? jaringan, Kak, itu di chatnya. Oh iya, Iya. saya nggak baca ya. Baik. Siap. Mungkin kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu dengan Mbak Monica. Mbak Monica sudah di kelas ya, Mbak ya? Sudah, Mbak. Baik. Boleh mungkin Mbak Monica. Lagi di pesawat. Ini suara dari ini. Itu apa sih? Ya. Halo. Apakah sudah bisa dilanjutkan? Halo, Tante Sarah. Dengar. Ya, sudah masuk, Bang, suaranya. Bisa diulangi, Mas Febri? Oke. Transpak Makmur Sejahtera, Febri Office. May I help you? Is Febri in? Who should I say is calling? Monica, this is an international call from IT.
Just moment, I'll put you to. Sorry, his letter. Oh, sorry, his letter lunch. May I take a message? Yes, can you tell her that Helen? Yes, can you tell her that Monique from China Communication Code? Oh yeah. Okay, Mrs. Helen Julia Call. I'll make sure your message. Goodbye. Kayaknya tadi ada yang sedikit miss ya. Nah, Iya. mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi apabila ini itu a secretary, jadi kita tidak langsung berbicara. Ini apabila kantornya adalah kantor Mas Febri misalnya. Ini kantor Mas Febri, tapi yang mengangkat teleponnya itu bukan Mas Febri langsung kayak gitu. Jadi yang ini misalnya Trust Makmur Sejahtera, Febri's Office, may I help you? Febri's Office itu maksudnya Mas Febri ini adalah orang yang akan tujuan si penelpon ini untuk berbicara dengan Mas Febri. Tetapi yang mengangkat teleponnya itu adalah sekretarisnya gitu. Jadi yang ditanyakan is Ilyas in? Itu tuh di dalam office-nya si Mas Febri itu ada namanya Ilyas gitu. Jadi sekretarinya itu ini misalnya segini, Trust Makmur Sejahtera, Ilyas Arsyad Office gitu ya. Kemudian may I help you? Dia nanyain is Ilyas in gitu kan. Berarti yang ditanyakan itu adalah Ilyasnya. Apakah tadi memang benar? Atau saya sedikit kurang jelas mendengarnya gitu. Tadi benar nggak conversation-nya, Mas? Karena tadi ada sedikit gangguan juga ya. Benar nggak? Tadi soalnya saya sedikit gitu kurang jelas mendengar. Mas Febri, Mbak Monica? Yang conversation yang dari Monik atau saya, Mbak? Mungkin boleh diulangi saja deh. Mungkin boleh diulangi sedikit ya. Iya. Tadi saya soalnya sedikit kurang jelas mendengar saya. Mungkin boleh sedikit. Trust Makmur Sejahtera, Febri Office, may I help you? Who should I say is calling? Monica, this is an international call from Taipei. Ini ada sedikit noise ya. Ini kira-kira noise-nya dari mana nih? Noise-nya dari mana ya kira-kira? Tadi saya kurang mendengar soalnya. Kurang jelas sedikit karena ada noise gitu. Boleh diulangi sedikit? Just moment, I'll put you through. Oke, Mbak Monica. Sorry, he's just late for lunch. May I take a message? Yes, can you tell her that Monique from China Communication Code? Okay, this is Monica. I will get your message. Bye. Baik, terima kasih. Nah, mungkin di sini itu ada satu kalimat, sorry, he's just left for lunch, may I take a message gitu. Ada yang ngikutin materi atau teorinya dari awal nggak? Kira-kira ini kalimat apa nih? Sorry, he's just left for lunch, may I take a message? Ada yang ngikutin materinya dari awal? Ayo nih, minggu lalu kayaknya sangat semangat nih. Iya, itu habis makan siang ya kayak. Benar. Dia itu bilang he's just left for lunch. Berarti Febrinya itu lagi nggak ada di kantor gitu. Dia lagi makan siang gitu. May I take a message? Ya, bisa tinggalin pesan untuk Febri aja gitu. Nah, benar. Tapi ini tadi kan ada teori tuh di atas
kita rewind sedikit ya. Nah, teorinya tuh tadi ada beberapa. Ada answering phone, asking for caller's name, kemudian ada introducing yourself, kemudian ada connecting someone, taking a message, explaining absence, leaving a message with someone, kemudian juga ada problem for making special request, missing a conversation, confirming information. Nah, yang tadi itu termasuk yang mana berarti, Mas? Dia bilang sorry. Tadi dia bilang sorry ya. Dia bilang, sorry, he's just left for lunch. May I take a message? Nah, berarti itu termasuk yang mana kira-kira? Apakah sudah bisa membedakan? Taking a message. Connecting someone ya, Mbak? Kayaknya itu kurang tepat ya. Taking message. Taking a message. Gimana? Nah, tadi ada yang benar tuh. Siapa yang jawab tadi? Yang terakhir kali. Raka. Nah, benar. Jadi dia menjelaskan si yang diteleponnya itu tidak ada gitu atau belum ada gitu. Kalau yang connecting itu tadi ada juga, tapi kira-kira ada yang dapat nggak di sini? Yang connecting someone itu ada yang dapat nggak di sini? Yang mana? Just a moment, I will put it through. Benar. Kalau yang connecting to someone itu just a moment, I'll put you through. Kemudian kalau untuk finishingnya ada yang dapat nggak? Untuk finishingnya. Finishing conversation ini paling mudah loh biasanya. Show. Benar, show. Tapi kalau di conversation ini, finishing conversation ini yang mana? Kalau di conversation ini. I will make sure I get your message. Goodbye. Ya, benar. Kalau yang pertama ini apa nih kira-kira? Raspak Makmur Sejahtera, Ilyas Arsyad's office, may I help you? Nah, ini tuh sentence-nya untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Untuk konfirmasi. Basa-basi. Ayo, itu yang pertama banget tuh. Biasanya kalau kita terima telepon juga kayak gitu ya. Ini misalnya ada sekretaris gitu di PT Transpak Makmur Sejahtera. Pasti kita bilang Transpak Makmur Sejahtera. Unit office. Gimana? Answering the phone. Ya, itu answering the phone. Itu yang pertama kali. Kemudian dia menanyakan is Ilyas in. Nah, is Ilyas in ini termasuk di dalam apa nih? Kalau di sini. Is Ilyas in berarti dia sedang apa? Ini pilihannya boleh Asking for someone. Ya, benar sekali. Asking for someone. Nah, berarti sudah bisa membedakan ya, teman-teman ya. Nah, terus kalau yang dia bilang tadi, yes, can you tell her that Alan Julia from China Communications called? Nah, ini termasuk yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Ini saya kasih clue-nya ya, sedikit. Nah, ada... Leaving message. Gimana? Leaving a message. Ya, leaving a message with someone gitu. Tidak hanya yang tadi saja, mungkin juga bisa menggunakan thank you very much, you've been very helpful, atau probably we could use like no, that is okay, I will call back later gitu. Kalau memang dia tidak ingin meninggalkan pesan seperti itu. Tapi tadi belum ada yang menjelaskan arti secara keseluruhannya. Can someone please explain the meaning of this conversation? Ada yang pengen mau voluntarily dulu nggak sebelum disebutkan namanya? Probably someone would like to explain or translate this conversation to Indonesia. Ada? Yang mana, Kak? Semua? Ini tadi? Iya, benar. Ada yang pengen? Ada yang ini? Coba saya, Kak. Baik. Yang dari atas. Iya, benar. Transpak Makmur Sejahtera, Ilyas Arsyad office, maksudnya kantornya Ilyas Arsyad. May I help you?
benar. Apa yang bisa saya bantu? Is Ilyas in? Apakah Ilyas ada? Who should I say is calling? Who should siapa I say is calling? Saya sedang berbicara dengan siapa? Gitu ya Kak ya? Ya, benar. Oke. Boleh seperti itu, atau who should I say is calling itu, ini dari siapa ya? Gitu. Oh, ya. Helen Julia, this is an international call from Taipei. Ini dari panggilan internasional dari Taipei. Just a Baik. moment. Tunggu sebentar. I will put you through. I will put you through. Saya akan menyambungkan kamu. Saya akan menyambungkan. Iya, benar. Ya. Sorry, maaf, he just left for lunch. Dia sedang keluar makan siang. Benar. May I take a message? Bolehkah saya apakah ada pesan? May I take a message? Apakah ada pesan? Yes, can you tell her? Ya, bisakah kamu mengatakan kepada dia bahwa Helen dari Cina menelpon dia. From China Communications, ini adalah nama perusahaan yang berarti Helen Julia dari China Communications menelpon gitu. China Communication itu perusahaan ya Kak ya? Maksudnya nama sebuah perusahaan gitu. Oh ya. Berarti Helen Julia dari perusahaan Cina menelponnya. Benar. Jadi si Helen ini menelpon si sekretaris yang ada di office-nya Ilyas Arsyad ini. Ketika dia menanyakan apakah Ilyasnya ada di kantor, dia bilang dia akan menyambungkan, tapi ternyata si Ilyasnya itu sedang keluar untuk makan siang. Jadi dia hanya meninggalkan pesan saja. Dan yang finishing conversation-nya, gimana Mas pengertiannya? Oke, Miss Helen Julia call. I will make sure he gets your message. Goodbye. Saya akan memastikan pesannya akan saya sampaikan. Benar. Baik. Kalau kayak gitu, kita lanjutkan ke conversation selanjutnya. Ini lebih ringan sebenarnya conversation-nya. Mungkin saya pengen Mas siapa ya? Mas Pacar. Ada yang kepengen nggak? Ada yang pengen nggak sebelum saya tunjuk nih? Ada? Ada Fadil. Baik, ada Fadil, kemudian ada Rian, Pak. Baik, nah boleh. Mas Fadil sama Mas Rian ya, boleh. Yang mana, Mbak? Yang ini, Tom Cole with San Brian. Oh, ini harusnya ada 3 orang. Harusnya ada 3 orang. Jadi yang pertama ibunya si Brian, kemudian ada Tom, satu lagi ada Brian-nya langsung gitu. Yang mau jadi figuran nih sebagai ibunya Brian. Brian. Mungkin Mas Bagas Kak. Itu Mbak Dian lebih cocok loh Pak. Iya, Mbak Dian. Betul. Ya. Yang Mbak Dian. Maybe Miss Dian. Yes, Mrs. Dian. Mrs. Dian. Ya, boleh. Sudah ini mulai? Iya, boleh. Hello. May I speak with Brian? Sure. Who is this? This is his friend, Tom. Okay, 1 second. Hello, Tom. Hi, Brian. How is going on? Good. How about you there? I'm glad. I'm trying to get some people together to play basketball this weekend. Are you available? Yeah, I'm not doing anything on Saturday. Great. Would you like to join them?
Absolutely. What time do you want to get together? Let's get together at 10 a.m. I just need to call girls and Dev to see if that work for them. Okay, I will see you on Saturday. See you then. Bye. Bye. Baik, terima kasih percakapannya sudah selesai ya. Nah, jadi nih ada teman-teman yang mungkin ingin menjelaskan pengertiannya nggak? Atau probably someone would like to translate this conversation to Indonesia? Ada yang secara sukarela? Boleh Sebelum Fadil lagi. Baik, ayo Mas Fadil. Ya, pertama hello. Dia menanyakan halo. Terus nanti Tom berbicara, halo, bisakah saya berbicara dengan Brian? Lalu ibunya Brian ngomong, oh tentu saja. Ini siapa? Tom berbicara lagi, ini temannya Brian, Tom. Ibunya Brian berbicara, oke, 1 detik. Lalu Tom menanyakan, hello Tom. Oh, Brian menjawab, Hai Brian, how is it going? Apa kabar gitu. Terus Tom menjawab, oh baik. Bagaimana dengan kamu? Terus Brian menjawab lagi, oh saya juga baik. Bagaimana kalau kita mengajak seseorang untuk bermain bersama, bermain basket di weekend ini? Apakah kamu bisa? Lalu Tom menjawabnya, ya saya tidak melakukan apa-apa di Sabtu nanti, di weekend nanti. Lalu Brian juga menjawab lagi, oh bagus. Would you like to join them? Mau ngajak siapa lagi? Gitu. Lalu Tom menjawab, apa ya? Absolutely. What time do you want to get together? Bisa berbarengan, bisa pergi Tentu saja. berbarengan gitu. Lalu Brian menjawab, let's get together at bisa pergi di jam 10. I just need to call George. Oh, saya akan mengajak George dan Dave sampai bertemu di tempat latihan. Oke, I see you on Saturday. Sampai bertemu lagi nanti di hari Sabtu. Oke, bye. See you then. Bye. See you. Baik. Baik, terima kasih Mas Fadil. Nah, mungkin ini ada sedikit kurang tepat nih. Tadi absolutely what time itu. you want to get together itu pengertiannya gimana tadi Mas Fadil? Nah itu. Gimana tadi pengertiannya? Mau pergi bareng nggak gitu ya? Iya, oh tentu jangan bisa berangkat bareng nggak gitu. Waktu yang tepat. Nah, ini mungkin sedikit kurang tepat ya. Ada teman-teman yang mungkin mau mengkoreksi nggak? What time do you want to get together? Do you want to get together? Tentu saja. Kapan kita bisa ke sana bersama? Ada yang mungkin benar, tepat, tapi ada yang mungkin bahasanya itu lebih informal lagi gitu. Jam berapa kita ingin ketemu? Nah, benar. Jam berapa kita mau kumpul gitu. Karena sedikit informasi, ada beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang memang tidak bisa kita artikan satu-satu gitu. Kalau mungkin kita artikan satu-satu adalah what, apa, time, kemudian waktu, do you want, oke, katakan ingin gitu. To get, bertemu, boleh. Kemudian together, bersama. Apa ada waktu untuk bertemu bersama? Nah, mungkin ini kurang tepat ya. Karena ini pengertiannya jam berapa sih kita bakalan kumpul atau kita mau ke sana jam berapa sih gitu. Kalau mungkin secara informalnya ya. Nah, tadi mungkin ada juga teman-teman yang pengen mengkoreksi sedikit. Tadi gimana nih, Mas Fadil, pengertian untuk I'm good, I'm trying to get some people together to play basketball this weekend. Oke. Baik, saya mencoba untuk mengajak seseorang untuk bermain basket di weekend. Apakah kamu bersedia? Oke. Nah, kira-kira ada teman-teman dari teman-teman yang lain yang mungkin ingin mengkoreksi sedikit gitu. I'm trying to get some people. I'm trying. Yes, saya mencoba.
mencoba untuk Mengumpulkan orang Coba untuk kumpulkan beberapa orang. untuk bermain Iya, basket bersama. benar. Di sini tuh ada kata kuncinya some people, berarti ada beberapa orang gitu. Baik, dan ada teman-teman yang nemuin juga nggak sih section-section ataupun parts yang seperti teori di atas gitu, seperti mungkin finishing conversation, kemudian ada answering tone, terus ada apa tadi, asking the callers, kayak gitu. Ada yang nemu nggak? Nih, kalau saya nih, mungkin saya pengen bilang yang muda ya. Finishing conversation di sini adalah, okay, I'll see you on Saturday, see you then. Nah, itu termasuk dengan finishing conversation. Itu yang paling mudah ya. Nah, ada teman-teman yang nemu lagi nggak? Okay, one second. Anyone? Would you like to try? Okay, one second. Nah, 1 second ini apa nih? Dia termasuk section atau part yang mana? Finishing. Connection. Apa? Connect to someone. Ya, benar. Connecting to someone. Oke, 1 second. Itu artinya dia akan menyambungkan si Tom ini dengan yang diteleponnya gitu. Karena tadi kan yang jawabnya ibunya si Brian gitu, bukan langsung ke Brian. Nah, tadi sebenarnya 1 second ini pengertiannya juga kurang tepat ya, Mas ya. Kalau 1 second itu bukan Betul. 1 detik. Nah, Tunggu ada nggak yang sebentar. tahu? Nah, iya benar. Atau biasanya kita juga sering bilang tadi juga ada di Just Wait a moment. minute. Just moment. ya, Just a moment. benar sekali. Tadi ada just a moment, kemudian ada 1 second. Nah, ini artinya bentar ya gitu. Iya. 1 hour, 1 day. Kalau 1 hour itu kelamaan ya, atau mungkin biasanya kita juga Nunggu sering seharian. identikan dengan 1 moment gitu. Aduh, nunggu seharian ya. 1 moment gitu, 1 second gitu. Atau kalau pengen lebih singkat lagi bisa kita pakai 1 sec gitu. Nah, itu lebih ke apa ya, bahasa gaulnya gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ada lagi yang pengen coba? Kira-kira udah dapat yang mana Kak, lagi nih? nanya Kak. Ini Kak, Tom. Oh, silakan Pak. Iya. How is it itu seberapa sering sih Kak dipakai untuk menanyakan apa kabar gitu? Gimana? How is it itu yang atas tuh, yang atas sebelah kanan atas ya. Yang How is it paling atas. going? Ya. Hi Brian. How is it going? How is it going itu artinya bisa diganti dengan how are you doing, bisa how you doing, how is it going, how have you been, kayak gitu. Kita bisa nih ya, saya jelasin sedikit ya. How is it going itu bisa kita gantikan dengan how are you doing, atau kita bisa bilang how have you been, atau mungkin bisa kita tambahkan lagi you good. Ini informalnya ya, you good ya, gitu. Jadi kira-kira ini pertanyaannya, gimana tuh keadaan di situ? Atau gimana kabar kamu? Atau kamu baik-baik aja kan di situ? Atau kita pengen bilang, kamu nggak ada kegiatan apa-apa kan sekarang? Nah, kayak gitu. Ini cukup sering dipakai. Biasanya kalau kita menelpon, pasti kita juga sering bilang ya, how is it going? Dan sedikit tambahan juga, kalau misalnya ada S yang di ujungnya itu, nah biasanya itu dia menyingkat dari how is. Kemudian contohnya lagi, apabila ada yang koma-koma atas itu, misalnya kayak tadi juga kita nemu ya, ini pengertiannya adalah ini singkatan dari I will. Terus contohnya lagi kayak gini, ini singkatan atau stands for I have. Atau ada lagi misalnya kayak gini, ini could have gitu. Dan ini ada memang beberapa yang lebih menyukai untuk menyingkat ya daripada menyebutkan secara habis gitu. I could have, I'll gitu. Soalnya kalau kita ngomong I will kan rada panjang ya. Dan ini memang cukup sering digunakan. How is it going gitu. Kamu baik-baik aja nggak gitu. Gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang pengen nanya lagi nggak? Sebelum dilanjutkan ke conversation selanjutnya.
Belum ada ya? Belum ada teman-teman yang pengen nanya lagi ya ini ya? Oke, mungkin saya pengen tanya nih ke teman-teman, kalau 10 AM, terus 10 AM ini ada yang tahu? Pagi. 10 pagi. PM, AM, ya. Ada yang boleh menjelaskan ataupun memberitahu juga ke teman-teman nggak sih kalau perbedaan AM dan PM itu kayak gimana? Saya Mbak. Boleh, siapa tuh? Mas Raiden ya? Iya Mbak. Kalau Baik. AM itu Mhm. kalau nggak salah ya kepanjangannya after Mediterranean, yang mana itu menunjukkan jam setelah jam 12 malam sampai sebelum jam 12 siang, itu makanya AM. Nah, tepat jam 12 siang sampai jam 11.59 malam itu makanya PM. Benar, benar sekali. Terima kasih Mas Raiden. Jadi contohnya kalau saya bilang saya mau ketemu kamu jam 11.30 siang, itu pakainya AM atau PM ya? Ada teman-teman yang bisa mungkin pengen share juga nggak? Saya mau ketemu kamu nih jam 11:45 atau lewat 15 gitu. Nah itu pakai AM atau PM ya kira-kira? AM ya Mbak. AM. AM. Nah, kemudian kalau misalnya lagi, I want to meet you this evening at 9:15. Nah, ini kira-kira lebih baik ditambahkan AM atau PM? Yang benar. PM. Ya, insya Allah udah pada paham semua ya kalau mengenai AM dan PM ya. Baik. Kemudian ada lagi yang pengen ditambahkan untuk conversation ini? Kak, kalau di bahasa Inggris itu nggak pakai satuan 24 jam ya Kak ya? Iya, biasanya lebih sering menggunakan AM atau PM kayak gitu. Siap. Itu yang paling sering digunakan sih, Mas. Siap Kak. Oke, ada yang pengen ditambahkan lagi atau yang ingin bertanya mungkin untuk conversation ini? Kalau tadi pengertiannya sudah ya, pengertiannya sudah, ada beberapa section juga tadi yang kayak one sec, one moment, itu termasuk salah satu kalimat untuk section connecting to someone, kemudian kayak okay, I'll see you on Saturday, ini juga termasuk ke dalam section finishing conversation, dan ini juga menanyakan kabar biasa ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang menambahkan, ada yang ingin share lagi? Anyone? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke probably this is the last conversation for the afternoon. Nah, jadi ini ada percakapan, jadi ini sedikit rada panjang ya. Ini sebenarnya lebih cocok apabila perempuan dan laki-laki. Saya pengen lihat dulu masih ada perempuan yang tersisa enggak ya? Tadi Mbak Anggun udah, Mbak Linda tidak ada ya, Mbak Dila. Mbak Dila tadi udah. Dimas sama Akbar, Mbak. Dimas sama Akbar. Oh ya udah boleh. Ayo, Mas Dimas dan Mas Akbar. Rencana pengembangan. Yang cewek mana Pak? Akbar. Akbar. Oh iya A. Akbar, Bima. Iya. Yang cewek B. Siap. Ya, nggak apa-apa. Cocokologi. Good morning. I am Wilson Vendis Tech. Am I speaking? Maaf, ini sedikit ada kelupaan. Nah, ini baru benar. Siap. Kita ulangin ya, Bim? Iya, siap. Okay. Good morning. I am Wilson from Vendis Tech. Am I speaking to the customer relation of Traspak Makmur Sejahtera Company? Good morning, sir. This is Nabila speaking. I am the customer relation of Traspak Makmur Sejahtera Company. How can I help you? I would like to invite Traspak Makmur Sejahtera to make a collaboration with Vendis Tech about optimization digital technology. I positively think that we can make
a new invention with this idea of collaboration. Would it be possible to talk about it more with you, Mrs. Nabila? Thank you for your invitation, sir. Could you please send me the idea of the collaboration to my email? I would like to give it a review while discussing the idea with my team. Of course. Can you help me with your email? It's nabilalidia@gmail.com. I will be waiting for the proposal. Thank you. Looking forward to work together. I will get back to you soon, sir. Thank you for the opportunity. Hope we can talk more in person. Sure. All right then. Hope to see you too. Goodbye now. Baik, terima kasih. Mas Akbar dan Mas apa tadi? Mas Nabila. Mas Nabila. Hah, Mas Nabila. Tadi ada Mas Akbar dan Mas apa tadi satu lagi tuh? Bima, Kak. Bima. Mbak Mas Bima. Oke, ada satu lagi nggak? Ini conversation-nya cukup panjang. Ada satu pasangan lagi nggak mungkin? Nggak bisa dibilang pasangan ya kalau laki-laki dan laki-laki ya. Ada 2 orang lagi yang mungkin bersedia untuk conversation ini. Pak Yunus sama Bagas, Mbak. Linda sudah ada, Kak. Linda sudah ada, Linda. Baik, mungkin Ayo, Mbak Bagas. Ida boleh. Oh, ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak, ayo Oke. Pak. Boleh. Siapa nih? Mbak Indah boleh. Satu lagi ada siapa nih yang mungkin secara voluntarily atau pengen secara sukarela want to join into this conversation? Ada? I'm with Bagas, Mr. Kak, itu, Kak. Yunus. Oke. Mas Bagas? Boleh. Bagas Bagas sama Mr. Mbak Yunus. Yunus. Yes. Oke, kalau di Good morning. Good morning. I'm Wilson from Friendly Tech. Am I speaking to the customer relation of Traspak Makmur Sejahtera Company? Good morning, sir. This is Nabila speaking. I am the customer relation of Traspak Makmur Sejahtera Company. How can I help you? I would like to invite Traspak Makmur Sejahtera to make a collaboration with Fendi Tech about optimization digital technology. I positively think that we can make a new invention with this idea of collaboration. Would it be possible to talk about it more with you, Mrs. Nabila? Thank you for your invitation, sir. Could you please send me the idea of the collaboration to my email? I would like to give it a review while discussing the idea with my team. Of course. Can you help me with your email? It's nabilalidia@gmail.com. I'll be waiting for the proposal. Thank you. Looking forward to work together. I will get back to you soon, sir. Thank you for the opportunity. Hope we can talk more in person. Sure. All right then. Hope to see you too. Goodbye now. Goodbye. Terima kasih Mas Bagas dan Pak Yunus ya. Ini banyak kan yang panggil Pak Yunus ya. Saya kurang sopan nih kalau panggil Mas Yunus. Nggak apa-apa, masih muda emang. Masih muda kok, Kak. Baik, ada satu lagi nggak mungkin? Karena ini cukup panjang dan ini mungkin cukup melatih nih. Ada yang benar-benar customer relation atau yang sering berhubungan dengan customer mungkin. Ini bisa menjadi salah satu referensi bahasa ataupun sentence yang bisa digunakan ketika ada seseorang yang menawarkan untuk kolaborasi gitu, kolaborasi pekerjaan. Pak Indra. Pak Imam. Oh, Pak Imam juga. Sama Linda. Tapi Mbak Lindanya kayaknya belum hadir ya? Ada. Sudah Sudah hadir. hadir juga ya? Boleh deh Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Mbak Linda dan satu lagi tadi ada siapa nih? Ada Pak Indra ya? Selamat sore Pak Indra.
Selamat sore Pak Indra. Nah, kayaknya Pak Indranya belum join nih di kelas. Ada yang lain? Pak Imam, Pak Imam. Emang Pak Imam ada? Ada, Pak, Oh ada, iya, Pak Imam. ada. Ada. Pak Imam dan Linda. Oh iya, betul. Iya. Boleh nih, berarti Pak Imam ya, sama Mbak Linda ya. Atau Mas Rizky. Oke deh, boleh ya Pak Oh, ya. ada Pak Imam, asik. Ada Ada Pak Pak Imam. Imam. Siap. Mungkin boleh Pak Imamnya yang mulai sebagai user. Okay. Good morning. I'm Wilson from Vendistex. Am I speaking to the customer relation of Transpak Makmur Sejahtera Company? Good morning, sir. This is Nabila speaking. I'm the customer relation of Transpak Makmur Sejahtera Company. How can I help you? I would like to invite Transpak Makmur Sejahtera to make a collaboration with Vendistex about optimization digital technology. I positively think that we can make a new invention with this idea of collaboration. Would it be possible to talk about it more with you, Ms. Nabila? Thank you for your information. Thank you for your invitation, sir. Could you please send me the idea for the collaboration to my email? I would like to give it a review while discussing the idea with my team. Of course. Can you help me with your email? It's nabilalidia@gmail.com. I'll be waiting for the proposal. Thank you. Looking forward to work together. I'll get back to you soon, sir. Thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity. Hope we can talk more in person. Sure. All right then. Hope to see you too. Goodbye now. Alright, terima kasih Pak Imam dan Mbak Linda tadi ya. Nah, seperti biasa, anyone would like to voluntarily translate this to Indonesia? Jadi ada teman-teman yang mungkin kurang memahami percakapannya, bisa memahami gitu. Sambil berlatih juga. Anyone? Anyone would like to try to translate this to Indonesia? Kalau sudah tidak ada yang bersedia nih, kayaknya saya harus menunjuk ya. Saya mungkin dari tadi belum mendengar suara dari Mas Angga. Mas Angga, boleh nggak? Selamat sore, Mas Angga. Selamat sore. Nah, boleh nih Mas Angga mungkin menceritakan ke teman-teman, ini pengertian dari conversation ini apa nih kira-kira, Mas? Boleh nggak? Oke. Good morning. I'm Wilson from Vendistex and I'm speaking. Selamat pagi, saya Wilson dari Vendistex. Dan apakah saya berbicara dengan customer relation dari Transpak Makmur Sejahtera? Lalu berikutnya yang B, good morning sir, this is Nabila speaking. Selamat pagi. Sekarang dengan Nabila saya adalah customer relation dari Transpak Makmur Sejahtera. Apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu I would like to invite Transpak Makmur Sejahtera to make collaboration with Vendistex. Saya ingin mengajak Transpak Makmur Sejahtera untuk berkolaborasi dengan Vendistex terkait optimisasi teknologi digital. Saya yakin kalau kita bisa membuat penemuan baru dengan kolaborasi ide kita. Apakah mungkin untuk berbicara lebih lanjut dengan Anda, Ibu Nabila? Lalu terima kasih atas ajakannya. Bisakah kamu mengirimkan ide kolaborasi
melalui email. Aku akan memberikan review terkait hasil diskusi dengan timku. Oke, bisa kamu mengirimkan email tersebut? Ini emailnya nabil@gmail.com. Aku akan menunggu proposal. Ya, aku akan menunggu proposal. Ini artinya apa ya? Thank you, looking forward to work together. Tidak sabar untuk kerja bareng. Oh iya. Terima kasih sabar untuk kerjasama kita. Sampai I will get back to you soon, sir. Ini artinya apa ya? Secara kalimat apa ini? Ada bisa membantuku? Kira-kira gimana? Ada teman-teman yang pengen bantu nih, I'll get back to you. Well, get back to you soon, sir. Aku akan menghubungimu kembali nanti, Tuan. Pak, saya akan menghubungimu Oh iya, nanti, Pak. betul. Lalu kalimat berikutnya, terima kasih atas kesempatannya. Aku harap kita bisa berbicara lebih lanjut secara personal. Itu bukan enggak? Benar. Oke, tentu Arlek dan artinya apa ya? Oke. Hope to see you. Goodbye. Goodbye, no. Itu artinya apa ya? Kalimat keseluruhan. Ini nggak bisa diartikan saat per kata gitu ya, Kak? Iya benar. Jadi ini yang terakhir ini dia bilang tentu ya udah kalau kayak gitu. Semoga ataupun kalau kita biasanya kita sering bilang insya Allah kita bisa ketemu nanti ya. Ya udah gitu. Bye. Nah, terima kasih tadi Mas Angga sudah membantu untuk menjelaskan ataupun mengartikan translate the conversation into Indonesia. Dan mungkin saya ingin sedikit menambahkan ataupun tadi ada beberapa yang mungkin kurang tepat ya, ataupun mungkin saya ingin meresum dan menyingkat apa ya bilangnya ya, dari conversation ini itu apa gitu. Jadi ada Pak Wilson namanya dari Sendistech, dia pengen ngobrol gitu sama customer relation. Nah, jadi customer relation itu namanya Mbak Nabila. Mbak Nabila sebagai customer relation dari PT Traspak gitu ya. Company ini bisa juga kalau Indonesia-nya PT gitu. Jadi si Pak Wilson ini menawarkan ataupun dia itu pengen menginvite atau pengen mengajak PT Traspak Makmur ini untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan Sendistech tentang optimalisasi teknologi digital kayak gitu ya. Dia pikir itu adalah sebuah mungkin dia berpikir positif kalau ini akan menjadi sebuah penemuan baru gitu dengan adanya ide dari kolaborasi ini. Kemudian si Mas ataupun Pak Wilson ini dia nanyain boleh nggak kalau kita ngobrol lebih lanjut tentang ini, tapi si Mbak Nabilanya itu kayaknya dia keberatan, dia nggak kepengen ngobrolin tentang kolaborasi ataupun idenya terlebih dahulu gitu. Dia sedikit keberatan, tapi dia menolaknya dengan sangat dengan sangat sopan ya, karena dia juga pengen dikirimkan dulu gitu the idea of collaboration-nya atau ide kolaborasinya itu kayak gimana gitu. Dia pengen review dulu gitu dengan sambil dia juga ingin mendiskusikannya dengan atau bersama timnya dulu. Dan si bapaknya minta email, kemudian setelah diberikan oleh Mbak Lydia, kemudian mereka ya sudah gitu basa-basi untuk finishing conversation-nya. Thank you, looking forward to work together. Semoga kita bisa kerjasama ya. Udah nanti saya kabarin lagi ya gitu. Ya udah, makasih Pak, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Semoga kita bisa berbicara lebih banyak atau berbicara lanjut tentang ini secara
in person gitu, secara langsung. Dan si Mbaknya juga bilang, ya makasih, semoga kita bisa ketemu ya, gitu. Ya udah, bye, gitu. Terima kasih teman-teman, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, 5 menit terakhir ya, 15 menit terakhir ya seharusnya, tapi ini kurang lebih masih kita ada sekitaran 4 menit lagi. Only 3 quizzes, dan mungkin kita jawabnya bareng-bareng aja nih. Kita jawab bareng-bareng, dan kita coba mulai dari nomor 1. Ada yang pengen baca dan jawab nggak nomor 1 nih kira-kira? Sebelum ditunjuk nih, ayo. Ada teman-teman? Siapa gitu? Kalau boleh sih yang belum mendapatkan conversation-nya atau dari tadi tuh belum ada kesempatan untuk berbicara. Anyone would you like to try? Kayaknya kalau belum ada yang ini, saya harus panggil ya namanya ya. Kayaknya Mas Bendi. Mas Bendi, boleh nggak Mas Bendi? Selamat sore Mas Bendi. Selamat sore, Kak. Nah, gimana nih kalau nomor 1 nih? Kira-kira jawabannya untuk ini apa, Mas? Boleh dibacakan? Soalnya dibaca, bentar. Could you tell her that her friend Kevin Collins, the sentence above can be found in titik-titik of phone conversation section. Explaining absence, Mbak. Kak. Leaving a message with someone. Siapa tadi yang menjawab? Nih, ada sedikit perbedaan nih. Ada explaining absence dan leaving a message with Finishing someone. a conversation. Kira-kira yang mana nih? Ayo nih. Leaving a message with someone. Oke, ini tadi ada Mas Rizky ya. Nah, jawabannya benar. Jawabannya leaving a message with someone. Jawabannya yang B ya. Mas Bendi? Sorry, Iya, Mas Kak. Bendi. Iya, Kak. Tadi Mas Bendi yang jawab atau siapa tadi? Mas Rizky ya yang menjawab. Mas Bendi tadi menjawab yang mana? Explaining absence atau leaving a message? Tadi yang explaining absence, tapi kayaknya salah, Mbak. Baik, jawaban yang tepatnya adalah yang B ya, atau leaving a message with someone ya. Karena dia menyatakan, could you tell her that her friend Kevin called? Ini adalah pesan yang ditinggalkan gitu. Kalau si Kevin ini sedang menelpon gitu. Kita bisa review juga kalau di atasnya itu yang ini mana ya? Harusnya mudah sih ya. Leaving, nah ini. Could you tell her that her friend Kevin called? Nah ini leaving a message with someone. Terus boleh dilanjutkan ke nomor 2 mungkin. Nomor 2 ada yang pengen menjawab? Saya Mbak. Baik, Mbak Dila. Certainly, Mr. Cooper, I'll just put you through. The sentences above can be found in connecting someone of phone conversation section. Benar. Jadi jawabannya ini ya, Mbak ya? Iya. Benar sekali. Terima kasih, Mbak Dila. Mungkin sedikit boleh menjelaskan kenapa sih, Mbak? Jawabannya itu connecting someone? Karena itu ada yang kalimat I'll just put you through. Benar, terima kasih. Karena di sini kata kuncinya atau keywordnya itu I'll just put you through. Nah, ini dia pengen nyambungin. Berarti di sini adalah kita bisa menemukan ini di section yang connecting someone. Yang terakhir, quiz yang terakhir nih ada yang mau coba? Anyone? Saya Kak mau nyoba Kak. Baik, Mas Adit. Coba. The sentence that can be used in explaining absence in phone conversation is B. I'm sorry, but Mr. Stephen is away on business until Thursday. Baik, terima kasih. Kalau yang pertama ini apa, Mas, kira-kira? Let me repeat that just to make sure. Ini kira-kira apa? Kita bisa menemukan ini di mana? Let me repeat that. Ini untuk
konfirmasi lagi, Mbak. Benar, benar sekali. Kalau yang terakhir, Itu untuk mengakhiri conversation. boleh seperti ini, kalau untuk mengakhiri conversation seperti ini boleh, atau mungkin yang lebih tepatnya kita bisa menemukan yang tadi itu di sini. Leaving a message with someone. Thank you very much. You've been very helpful. Kenapa kayak gitu? Mungkin karena dia tidak mau meninggalkan pesan, jadi dia bilang, ya udah makasih banyak ya, kamu udah menolong, kamu udah membantu lah gitu ceritanya. Oke, alhamdulillah untuk kali ini pertemuannya sudah berakhir dan sekarang juga sudah pukul 5:46 waktu Indonesia Barat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan insya Allah kita bisa terus belajar bahasa Inggris bareng. Senang banget nih bisa mengisi kelas lagi dan belajar bahasa Inggris bersama teman-teman dari PT Transpak Makmur Sejahtera. Mohon maaf, mungkin saya sampaikan juga apabila ada salah-salah kata ataupun mungkin ada salah-salah kalimat dan mungkin ada kesilapan kata ataupun juga kalimat ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga hari ini pembelajaran yang kita dapat bisa kita implementasikan dan bisa menjadi pengetahuan baru gitu untuk teman-teman. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bagas. Saya kembalikan kepada Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Ya, terima kasih Kak Nadia telah berbagi ilmu pada kami semua hari ini, sore hari ini ya. Terima kasih, semoga banyak yang teman-teman dapat dari kelas kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah belajar terkait conversation ya, sudah praktek semua juga tadi. Ya walaupun mungkin ada yang belum bersuara ya, tapi sudah mayoritas. Jadi kita sudah mencoba, setidaknya kita mau mencoba dulu untuk praktek melakukan gitu ya. Nanti tinggal dibiasakan lagi. Mungkin seperti itu untuk kelas pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin seperti biasa ya untuk dokumentasi kegiatan kita. Silakan teman-teman aktifkan kameranya dan Adit yang akan foto gitu ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah Mas. Sudah, Dit? Sudah. Oke, sudah. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Nadia yang sudah mengisi pada sore hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kelas pengembangan kita sore hari ini. Semoga banyak ilmu bermanfaat yang didapat, tadi vocabulary tambahan-tambahan yang didapat, yang diberikan Kak Nadia, contoh-contoh tadi semoga bisa kita praktekkan di kenyataan ya, di nyatanya. Saya tutup untuk forum sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Bagas, mungkin boleh nih Mas Bagas untuk teman-teman yang lain juga diberikan materinya apabila mungkin memang ada yang pengen mereview kembali gitu, pengen digunakan gitu dalam kesehariannya gitu. Siap Kak, nanti saya bagikan ke grup teman-teman semua. Baik. Terima kasih Kak Nadia. Iya, sama-sama Mas Bagas. Insya Allah semuanya nanti di kantor pada ngomong pakai bahasa Inggris semua ya. Siap, nanti disediain 1 hari bahasa Inggris Kak. Biar pada pusing. You and me. Nah, senang banget pokoknya bisa ketemu sama teman-teman. Insya Allah bisa ketemu lagi ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Waalaikumsalam. Kayla. Dadah Kayla. Dadah. Dadah Mas Fadil. Dadah Mas Hanif. Dadah Mas Fadil. Dadah Mas Hanif. Dadah Mas Fadil. Enggak dadah Mas Rian. Dadah Mas Fadil. Dadah Mas Fadil. Dadah. Dadah Pak Yunus, dadah Mas Akbar, dadah Mas Bagas, dadah Mas Putih.